Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa menghirup udara yang telah Allah berikan kepada kita. Baik anak ustazah, sebelum pembelajaran ustazah ingin menyapa antum semua. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah. Nah, ustazah harap walaupun kita belum sempat untuk bertatap muka, semoga dengan adanya wabah sekarang ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, yaitu diberi kemudahan untuk bisa bertemu kembali. Baik anak ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis. Nah, hadis ini insya Allah tidak asing bagi antum semua, karena hadis ini sudah antum pelajari ketika antum di kelas 5. Jadi saat ini ustazah akan mengulangi hadis yang sudah antum hafalkan. Karena sesungguhnya jika sesuatu yang kita lakukan atau yang sering kita lakukan, kita murojaah, insya Allah dia akan kekal, akan selalu berada di ingatan kita. Tapi dengan kunci, kita harus pasang niat di dalam hati, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya mendapat ridhaan dari Allah. Nah, hadisnya itu diriwayatkan oleh Bukhari. Hadisnya yang berbunyi adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis tersebut dapat kita ambil hikmah, dapat kita petik hikmahnya, yaitu bahwasanya jika kita tidak mampu untuk berkata dengan baik, maka sebaiknya kita diam. Dan jika kita mampu berkata dengan baik, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, yang tidak menimbulkan perasaan, yang tidak menimbulkan seseorang sakit mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi sesungguhnya orang yang diam maupun orang yang berkata dengan baik sama-sama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berdoa kita mulai. Baik anak ustazah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi kali ini masih berkaitan dengan materi yang telah ustazah sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu tentang negara-negara ASEAN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang latar belakangnya. Sekarang kita lihat dari kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Nah, anak ustazah perhatikan, di sana telah ustazah tampilkan sebuah bendera, yang dimana bendera tersebut adalah bendera yang telah tergabung ke dalam negara-negara ASEAN. Masih ingat anak ustazah pada tanggal berapa negara ASEAN itu didirikan? Baik, nanti kemungkinan besar soal tersebut akan muncul di latihan ataupun di ulangan yang telah ustazah sediakan. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah perhatikan peta yang telah ustazah tampilkan. Nah, peta yang ada di sini itu adalah negara-negara yang sudah tergabung ke dalam negara-negara ASEAN. Jadi, anak ustazah bisa perhatikan negara ASEAN itu ada dibentuk atau ada dibuat dalam sebuah peta. Petanya itu bernama peta ASEAN Asia Tenggara. Jadi anak ustazah perhatikan di sana ada bendera. Bendera di sana adalah negara yang sudah bergabung di negara ASEAN. Nah, sekarang kita masuki materinya. Kita akan membahas tentang kondisi sosial dan budaya negara ASEAN. Kita perhatikan negara yang pertama, yaitu adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara kita. Sekarang perhatikan, kita lihat kondisi sosial yang ada di negara Indonesia.
Baik anak ustazah, seperti biasa, ketika ada materi yang telah ustazah sampaikan, silakan antum catat di buku catatan antum. Baik, kita mulai pembelajarannya. Kita lihat negara Indonesia. Kondisi sosialnya yaitu Indonesia memiliki beragam suku bangsa, di antaranya suku Minang, suku Tengger, suku Toraja, suku Sasak, suku Dayak, suku Jawa, dan suku Sunda, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga anak ustazah, selain kita lihat dari sosialnya, ada pula agama yang terdapat di negara Indonesia. Agama yang dianut di negara Indonesia itu tidak hanya satu agama, tetapi ada beberapa agama. Yang pertama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir adalah agama Konghucu. Nah, itulah agama yang terdapat di negara Indonesia. Selanjutnya, kita perhatikan dari kondisi budayanya. Kondisi budaya di Indonesia, bahwasanya keberagaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan keberagaman budaya Indonesia. Antara lain, terdapat perbedaan bahasa daerah seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Selain itu juga, warisan budaya Indonesia yaitu budaya minum teh yang disebut dengan teh poci. Nah, selain itu juga, bunga nasional yang terdapat di Indonesia adalah bunga melati, bunga anggrek, dan bunga rafflesia. Baik anak ustazah, kita akan membahas negara yang kedua. Negara kedua adalah negara Brunei Darussalam. Nah, anak ustazah bisa perhatikan bendera negara Brunei Darussalam. Kita lihat dari kondisi sosial yang ada di negara Brunei Darussalam. Baik anak ustazah, silakan diperhatikan dan dicatat materi yang telah ustazah sampaikan. Penduduk negara Brunei Darussalam terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Nah, selain itu juga di negara Brunei Darussalam sebagian besar penduduknya beragama Islam. Selanjutnya, kita lihat dari kondisi budaya yang ada di negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu, ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kebudayaan Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Selain itu juga, Brunei dan Indonesia memiliki kemiripan, antara lain memiliki kampung di atas air. Nah, anak ustazah bisa perhatikan gambar di sana. Di sana adalah contoh gambar kampung di atas air. Selain itu juga, di negara Brunei Darussalam memiliki bunga nasional. Bunga nasionalnya adalah bunga simpor. Baik anak ustazah, sekarang kita memasuki negara yang berikut, yaitu negara Malaysia dan negara Kamboja. Di negara Malaysia kita perhatikan kondisi sosialnya terlebih dahulu. Di negara Malaysia, penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Selain itu juga, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan terdapat agama lainnya, yakni Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu juga anak ustazah, kita perhatikan kondisi budaya yang ada di negara Malaysia, yaitu kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu, sehingga selalu berkaitan dengan bangsa Melayu yang tersebar di negara lain seperti Indonesia, Singapura, dan Brunei.
Selain itu juga anak ustazah, kita perhatikan bahasa resmi yang digunakan oleh negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu, ada juga bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan bahasa Mandarin. Nah, itulah bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh negara Malaysia. Nah, selanjutnya kita beranjak ke negara Kamboja. Di negara Kamboja, kita perhatikan di kondisi sosialnya. Sebagian besar penduduk Kamboja merupakan bangsa Khmer. Selain itu juga ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Dan sebagian besar orang di sana menganut agama Buddha. Baik, kita lihat dari kondisi budaya negara Kamboja, yaitu bahasa resmi yang digunakan oleh negara Kamboja adalah bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu dengan dekorasi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu juga anak ustazah, ciri khas atau makanan negara Kamboja itu mirip dengan makanan khas di negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Thailand dan Vietnam. Yaitu makanannya adalah menggunakan saus ikan pada sup dan tumisan. Baik anak ustazah, kita memasuki negara berikutnya. Karena negara yang tergabung di dalam negara ASEAN ini cukup banyak, jadi kita akan melanjutkan ke negara berikutnya. Tetap semangat anak ustazah. Baik, negara berikutnya adalah negara Filipina dan negara Laos. Kita lihat dari kondisi sosial negara Filipina, yaitu sebagian besar penduduknya terdiri atas suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, dan suku lainnya. Nah, selain itu juga anak ustazah, salah satu penduduk aslinya adalah orang Aita. Ada pula suku bangsa seperti Tagalog, Ilocano, Cebo, dan Bisaya. Nah, anak ustazah, sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik. Agama Islam dianut oleh suku Moro yang tinggal di Mindanao Selatan. Nah, jadi agama yang dianut di sana anak ustazah ada dua, yaitu agama Katolik dan agama Islam. Agama Islam dianut oleh suku Moro. Nah, selanjutnya kita lihat dari kondisi budaya negara Filipina, yaitu bahasa kebangsaan Filipina adalah bahasa Tagalog. Selain itu, masyarakat Filipina juga menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris. Kebudayaan Filipina yaitu perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi pada zaman kolonial, yaitu pada zaman kebudayaan Spanyol. Nah, sekarang kita beranjak ke negara Laos. Negara Laos kita lihat dari kondisi sosialnya anak ustazah, yaitu penduduknya terdiri atas beragam etnis antara lain meliputi Lai Lom, Lau Tiong, dan Lau Sung. Nah, suku bangsa lainnya adalah Meong. Nah, negara Laos itu mereka menganut agama Buddha. Selanjutnya kita lihat dari kondisi budaya negara Laos. Bahasa resmi negara Laos yang digunakan adalah bahasa Lao. Kemudian kebudayaan Laos banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha, seperti kebiasaan hidup dalam kesederhanaan. Selain itu juga anak ustazah, selain dipengaruhi oleh kehidupan sederhana, negara Laos juga berpengaruh pada bahasa, baik bahasa yang digunakan maupun dalam kehidupan sehari mereka terbiasa dengan hidup kesederhanaan. Baik anak ustazah, kita masih lanjut dengan materi kita masih yang sama. Sekarang kita menuju ke negara Vietnam. Negara Vietnam kalau kita lihat dari kondisi sosialnya, yaitu sebagian besar penduduk di sana merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha,
agama Konghucu, dan agama Konfusius. Nah, itulah kalau kita lihat dari segi kondisi sosial. Nah, sekarang kita lihat dari segi budaya yang ada di negara Vietnam. Kebudayaan yang ada di negara Vietnam itu sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Kenapa? Karena di sana itu dominannya negara Tiongkok yang mempengaruhinya. Nah, bahasa yang digunakan atau bahasa resminya adalah bahasa Vietnam, serta banyak serapan dari bahasa Mandarin. Selain itu juga anak ustazah, Indonesia dan Vietnam memiliki banyak kesamaan. Misalnya, kemiripan makanannya makanan tradisional seperti sate, topi caping yang digunakan oleh petani. Nah, sekarang kita beranjak ke negara Thailand. Kita lihat dari kondisi sosialnya, yaitu negara yang dimana dia suku aslinya yaitu adalah suku Thai dan suku Tiongkok dan Melayu. Nah, sebagian besar masyarakat di sana adalah menganut agama Buddha. Selanjutnya kita lihat dari kondisi budaya negara Thailand. Nah, ustazah perhatikan bahasa yang digunakan oleh negara Thailand antara lain adalah bahasa Thai sebagai bahasa resmi, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Thailand selalu menjaga dan mempertahankan tradisi dan kebudayaan lokal mereka. Baik anak ustazah, sekarang tinggal 2 negara lagi yang akan kita lihat letak budayanya atau kita lihat dari kondisi sosial maupun kondisi budayanya. Sekarang kita lihat di negara Myanmar. Negara Myanmar penduduknya terdiri atas etnis Myanmar, San, dan Karen. Selain itu juga anak ustazah, di sana penduduknya menganut agama budaya. Selanjutnya kita lihat dari kondisi budaya yang ada di negara Myanmar. Bahasa resmi negara Myanmar yang digunakan adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Di Myanmar dapat dijumpai banyak pagoda dan dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Pagoda yang terkenal adalah Pagoda Sui Dagon di Yangon dan berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Selain itu juga Myanmar dan Indonesia memiliki kemiripan budaya, yaitu dari busana tradisionalnya. Nah, di negara Myanmar terdapat pakaian tradisional yang mirip dengan sarung di Indonesia yang disebut dengan leonggi. Nah, sekarang kita lihat di negara Singapura. Di negara Singapura, kalau kita lihat dari kondisi sosialnya, sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Nah, selain itu juga anak ustazah di sana mereka menganut agama Buddha. Ada pula umat agama Islam dan Katolik maupun Hindu. Kalau kita lihat dari kondisi budayanya, bahasa yang digunakan di sana antara lain adalah bahasa Mandarin, Melayu, India, dan Tionghoa. Budaya Singapura merupakan campuran unik dan harmonis dari berbagai ras, baik itu agama dan tradisinya. Nah, Ustazah harap apa yang materi Ustazah sampaikan sudah antum catat di buku catatan antum. Semua yang Ustazah sampaikan, Ustazah harap bisa antum mengulangi materinya di rumah. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada proses ulangan atau pelatihan, antum sudah menguasai materi tersebut. Baik, sebelum Ustazah tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Baik ustazah, itulah pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.